Apa yang terjadi jika seorang guru malah kepincut sama muridnya sendiri? Ya, mereka melakukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Bahkan hal itu terjadi berulang-ulang, sampai akhirnya sesuatu terungkap. Ya, film dengan judul Black Island yang dirilis pada tahun 2021 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita tua sedang menikmati keindahan alam. Kali itu dia sedang memperhatikan seekor burung elang. Namun, pandangannya teralihkan oleh seekor anjing hitam hingga membuatnya ketakutan dan berusaha untuk masuk ke dalam pos penjaga pantai. Tapi sayang, wanita tua itu kalah cepat dan diterkam oleh anjing tersebut. Dan akhirnya tidak terselamatkan. Sementara dia adalah Jonas, cucu dari wanita tua tersebut. Dia dan orang tuanya datang ke pemakaman yang disaksikan oleh banyak orang, kerabat dan keluarga. Namun diketahui, ayahnya dan sang kakek tidak akur. Mereka memiliki masalah yang tidak diketahui oleh Jonas. Jonas memang sepertinya memiliki nasib yang buruk. Sudah kehilangan sang nenek, Jonas juga harus kehilangan orang tua mereka 1 hari setelah pemakaman sang nenek. Mereka terlibat kecelakaan. Kini Jonas benar-benar menjadi seorang yatim piatu. Tapi dia masih punya sang kakek dan teman-temannya. Ada juga kekasihnya yang bernama Nina. Nina berusaha selalu ada jika Jonas butuh bantuan. Kala itu sang kakek memberitahukan pada Jonas kalau Jonas itu boleh tinggal di rumah kakeknya jika dia mau. Hitung-hitung bisa meneruskan sekolahnya. Ya, itu adalah penawaran yang bagus. Jadi Jonas tidak akan kehilangan Nina dan teman-temannya. Hingga 1 tahun telah berlalu. Jonas seperti biasa pergi ke sekolah bareng sama Nina dan sahabatnya. Mereka masuk kelas dan menunggu guru mereka datang. Namun seorang wanita memberitahukan kalau guru mereka tidak hadir hari ini karena kecelakaan saat liburan. Jadi wanita yang bernama Helena itu mengajak mereka keluar sambil memperkenalkan dirinya. Setelah jam pelajaran selesai, Helena mendatangi anak laki-laki yang ada di sana termasuk Jonas. Dia ingin minta bantuan pada mereka untuk mengangkat barang-barang masuk ke dalam rumah. Karena dia baru aja pindahan dari Jerman. Ya, Jonas dan sahabatnya yang bernama Florian bersedia membantunya. Nina juga mau membantu. Jonas dan Florian datang duluan, sementara Nina menyusul. Nina langsung disambut oleh Helena dan diminta untuk membantu memotong karpet. Namun ketika Nina ingin mencari alat bantu, dia melihat ada tas yang sepertinya dari pesawat bertuliskan Mallorca, tempat di mana guru mereka liburan. Nina agak sedikit curiga. Lalu Helena melihatnya dan memberikan alat yang dibutuhkan Nina. Tak lama Nina mengalami kecelakaan kecil. Dia tidak sengaja menusuk kakinya sendiri dan harus diberikan perawatan oleh Helena. Karena kejadian itu mereka menyudahi pekerjaan dan pulang. Sementara Helena langsung membuang kertas bertuliskan Mallorca yang dilihat oleh Nina tadi. Apa yang terjadi? Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Dan mengerikannya lagi, malam itu Helena ternyata telah menyimpan banyak foto Jonas dari Instagramnya. Lalu ia membakar foto-foto tersebut. Entah apa yang direncanakan oleh Helena, namun yang jelas dia ingin mendekati Jonas terlebih dahulu. Dia berusaha membuat Jonas kepincut olehnya. Namun Jonas masih bisa menahan dan dia masih ingat pada Nina. Apalagi, Nina masih butuh bantuan setelah kecelakaan kecil tersebut. Jonas dan yang lain diminta Helena untuk membuat puisi dan dikumpulkan beberapa hari lagi. Jadi Nina minta bantuan Jonas untuk dibuatkan puisi. Dan ketika hari itu tiba, Helena mungkin agak sedikit terkejut karena puisi Nina mirip dengan Jonas. Helena memanggil Jonas sambil mengatakan kalau puisinya sangat indah. Jonas sepertinya punya bakat, tapi dalam hati Helena benci. Bahkan Helena minta dibuatkan olehnya. Ya, pada akhirnya Jonas membuatkan puisi untuk Helena dan dia mengantarkan ke rumah. Di sana Jonas disuruh masuk sembari Helena ganti baju. Di celah-celah pintu yang terbuka, Jonas melihat keindahan tersebut. Ya, tahu aja lah maksudnya. Helena lantas melihat dan membaca puisi yang dibuatkan oleh Jonas. Lalu ia menangis. Jonas yang tidak tega lantas mengusap air matanya dan disinilah terjadilah hal yang membagongkan. Mereka larut akan suasana hingga terjadilah permantapan. Mulai dari sini, Helena makin berani pada Jonas. Kala itu saat berangkat sekolah, Nina melihat mereka sepedaan bareng. Dia bersembunyi dan melihat apa yang terjadi pada Jonas. Di sekolah pun, salah satu sahabat Nina yang bernama Jule merasa ada yang tidak beres pada Helena. Dia seperti tertarik pada Jonas. Ia sungguh mencurigakan. Suatu hari di sekolah mereka diadakan acara kecil-kecilan dan dihadiri oleh kakek Jonas yang ternyata adalah salah satu pemilik sekolah tersebut. Setelah memberikan kata sambutan dan ucapan-ucapan, kakek Jonas melihat Helena dengan potongan rambut yang baru.
Kakeknya terkejut bahkan hingga mau pingsan. Apa yang terjadi? Mengapa? Tidak hanya kakek Jonas, Nina ternyata juga melihat Helena di sana. Dia memberitahukan kejadian itu pada Jonas kalau Helena yang membuat kakeknya jadi lemes. Namun Jonas tidak yakin karena dia tidak melihat Helena di sana. Perdebatan itu membuat Nina jadi kesal dan mereka jadi marahan. Malam itu ketika Nina udah pulang, diam-diam Helena masuk ke dalam kamar Jonas dan iya, begituan lagi. Gilanya, Jonas tuh gak sadar. Lalu di pagi harinya, Nina melihat Helena keluar dari rumah itu. Kecurigaannya semakin membuat Nina yakin kalau Helena ingin berbuat jahat. Nina akhirnya mencari tahu siapa Helena sebenarnya. Dia ke perpustakaan dan menemukan Helena di buku tahunan namun dengan nama yang berbeda. Siapa dia sebenarnya? Sayangnya, aksi Nina ketahuan oleh Helena. Mereka baku hantam namun Nina kalah kuat hingga akhirnya dia tewas. Jonas dapat info dari Jule kalau Nina ada di perpustakaan, namun ia hanya bertemu dengan Helena. Tidak ada Nina di sini. Setelah itu, Helena mengambil perlengkapan dan membuang jasad Nina di pinggir pantai, seolah-olah dia tewas tenggelam. Malamnya Helena mendatangi Jonas. Mereka membicarakan Nina yang hilang. Namun Helena tampak tidak peduli dan mereka melakukan begituan kembali. Sampai akhirnya Jonas dapat info dari sang kakek kalau mereka telah menemukan Nina dalam keadaan tak bernyawa. Semua orang bersedih hingga membuat kakek Jonas kembali tumbang. Dia dilarikan ke rumah sakit untuk diberi penanganan, sementara Jonas dan yang lain mencari tahu siapa sebenarnya Helena. Karena Jule yakin kalau kematian Nina ada hubungannya dengan Helena. Ya, jadi Helena ini adalah anak dari selingkuhannya kakeknya Jonas. Helena tidak terima karena kakek Jonas meninggalkan mereka begitu aja dalam keadaan tak berdaya. Dia ingin balas dendam dan akan menghabisi semua keluarganya termasuk Jonas. Keesokan harinya Helena berhasil meyakinkan pihak rumah sakit untuk membawa kakek Jonas pulang. Di sana Jonas terkejut, apa hubungannya Helena mengurusi kakeknya? Si kakek lantas khawatir akan terjadi hal buruk pada cucunya. Sementara Helena telah menyiapkan rencana untuk membuat Jonas lemah. Tes sudah ia beri racun dan begitu ada kesempatan, dia siap menghabisi Jonas. Beruntung, Jonas masih bisa melawan. Mereka sampai masuk ke dalam rumah dan di sini akhirnya Jonas menyelesaikan itu. Pecahan gelas yang dijatuhkan oleh sang kakek digunakan Jonas untuk menghabisi Helena. Setelah itu, Jonas memutuskan untuk keluar dari pulau tersebut dan mencari kehidupan yang baru. Namun, dia melihat ada sosok yang mirip dengan Helena. Ya, ternyata bukan. Hanya seorang wanita yang meminta penjelasan mengapa pulau tempat Jonas berasal diwarnai hitam. Apakah terjadi sesuatu di sana? Ya, hanya Jonas, kakeknya dan Tuhan yang tahu. Itulah tadi dalam cerita film Black Island. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk tinggal like dan sampai jumpa lagi.